Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Risna Rosdiana, NIM 191210153, kelas PAI 5E dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap instruksional. Untuk mata kuliah, strategi pembelajaran, dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Baiklah, di sini saya sebelum membahas tentang tahap instruksional, saya akan sedikit menjelaskan tentang tahap mengajar. Ada 3 pokok yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 3 hal yang dimaksud adalah yang pertama, tahap pra-instruksional atau tahap permulaan. Yang kedua, tahap instruksional atau tahap pengajaran. Dan yang ketiga, tahap penilaian dan tindak lanjut. Pengertian dari 3 tahap tersebut, yang pertama adalah tahap pra-instruksional atau tahap permulaan adalah tahap yang ditempuh guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar, seperti mengabsen siswa, memotivasi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tahap instruksional. Tahap instruksional ini disebut juga tahap pengajaran atau tahap inti, di mana guru menjelaskan kepada siswa apa itu tujuan pembelajaran dan memberikan materi kepada siswa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap instruksional atau pembelajaran. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan hal-hal seperti menguji siswanya, mengamati perkembangan siswanya, dan lain-lain. Ketiga tahapan tersebut harus ditempuh oleh guru pada saat berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Jika ada satu tahapan yang tertinggal, maka sebenarnya tidak dapat dikatakan telah terjadinya proses belajar mengajar. Akan tetapi, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang tahap instruksional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap instruksional. Tahap instruksional ini adalah tahap pengajaran atau tahap inti, seperti menjelaskan kepada siswa apa itu tujuan pembelajaran, memberikan materi kepada siswa, dan lain-lain. Tahapan instruksional ini memberikan bahan pelajaran yang telah disusun oleh guru sebelum memberikan materi kepada siswa. Secara umum, dapat diidentifikasi beberapa kegiatan proses tahap instruksional ini. Yang pertama adalah menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. Jadi guru harus bisa menjelaskan kepada siswa apa maksud dan tujuan dari pengajaran tersebut. Yang kedua adalah menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu, yang diambil dari buku atau sumber yang telah disiapkan sebelumnya. Maksud di sini, guru telah mempersiapkan materi terlebih dahulu dan materi tersebut akan disampaikan kepada siswa yang diambil dari buku-buku atau sumber referensi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dalam pembahasan materi itu dapat ditempuh 2 cara. Yang pertama, pembahasan dimulai dari gambaran umum materi pengajaran menuju kepada topik secara lebih khusus. Dan yang kedua, dimulai dari topik khusus menuju topik umum.
Pada poin ketiga ini, guru harus bisa menjelaskan apa isi materi yang telah dipaparkan atau dijelaskan kepada siswa, agar siswa bisa memahami apa isi materi tersebut. Selanjutnya yaitu poin keempat adalah pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang konkret. Demikian pula siswa harus diberikan pertanyaan atau tugas-tugas untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang dibahas. Dan pada poin keempat ini, guru harus memberikan contoh yang konkret dari materi yang telah dipaparkan tadi. Dan siswa juga harus diberikan tugas atau pertanyaan agar guru bisa mengetahui siswa atau peserta didik seberapa paham dan seberapa mengerti akan kepada materi yang telah dibahas tadi. Kemudian poin kelima adalah penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Sedangkan poin keempat ini, guru tidak hanya menjelaskan dan memberikan pertanyaan saja kepada siswa, akan tetapi guru juga bisa menggunakan alat bantu, alat media pembelajaran yang menarik, agar siswa bisa lebih paham atau bisa lebih cepat menangkap apa materi yang telah dibahas. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Kesimpulan ini dibuat oleh guru dan sebaiknya pokok-pokoknya ditulis di papan tulis untuk dicatat dan dipahami oleh siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.